Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Salma. Kali ini kita akan membahas mengenai VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, VTP ini adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN, Virtual Local Area Network, di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch di dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Fungsi dari VTP itu yang pertama menyebarkan informasi VLAN. VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Yang kedua yaitu menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Yang ketiga, memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan juga usaha. Nah, VTP ini memiliki 3 mode. Yang pertama itu VTP server. Switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Yang kedua ada VTP client. Switch VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Yang ketiga ada VLAN transparent. Switch VTP transparent tidak meneruskan informasi VLAN, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan juga klien. Nah, yang sering digunakan di perusahaan itu biasanya hanya VTP server dan juga VTP client. Lalu bagaimana cara kerja VTP itu? Nah, cara kerja VTP server itu secara berkala, mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Apapun perubahan konfigurasi yang diubah di VTP server, VTP client akan mengikutinya. Lalu, kelebihan dan kekurangan VTP itu apa? Nah, kelebihannya itu yang pertama memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan juga usaha. Yang kedua, itu menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Yang ketiga, mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambah ke jaringan dengan cepat dan juga mudah. Nah, kekurangannya itu, yang pertama ketergantungan pada Cisco. VTP adalah protokol milik Cisco, jadi VTP tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain, gitu. Terus, masalah keamanan. VTP rentan terhadap serangan, karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Yang ketiga itu kurang fleksibel. VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, kali ini kita akan membuat topologi untuk membahas konfigurasi VTP. Kita akan menambahkan 4 switch. 1, 2, 3, 4. Kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, supaya tidak membingungkan, kita ubah dulu namanya. Di sini switch 1. Di sini switch 2. Di sini switch 3. Dan di sini switch 4. Nah, sudah. Sekarang kita akan konfigurasi dulu trunk, mulai dari switch 1. CLI, enable, const, lalu interface, pas Ethernet 0/1. Switch port
mode terang. Lalu di switch 2, interface pas Ethernet 0/, berapa ini? Oh, 1/1. 1/1. Switch port mode terang. Nah, ini sudah. Kita sekarang di switch 3. Interface pas Ethernet 1/1. Switch port mode terang. Nah, di sini juga sudah. Dan yang terakhir di switch 4. Enable, configure terminal, interface, pas Ethernet 0/1. Ya, kita lihat dulu. Ya, betul. 0/1. Dan switch port mode terang. Sesuai yang kita tahu, VTP itu memiliki 3 mode. Kita akan coba semuanya. Yang pertama ada mode server, yang kedua mode client, dan juga yang ketiga transparent. Nah, kali ini kita akan coba mode transparan yang hanya menghantarkan saja, yaitu tidak mengkonfigurasi dan juga tidak menerima konfigurasi. Switch 1 kita akan konfigurasikan sebagai mode server. Nah, di sini VTP mode server. Kita tentuin dulu VTP-nya mau mode apa. Setelah itu, kita konfigurasi domainnya. Ketika kita konfigurasi VTP, kita harus menyamakan domain dan passwordnya. Domain itu seperti nama ya, kita menggunakan domain ini agar dapat membedakannya dengan jaringan lain yang ada di switch server agar tidak salah tujuan. VTP domain, kita namakan SID. Kita enter. VTP passwordnya, kita 432. Kita enter. Nah, sudah konfigurasi di VTP ini hanya 3. Yang ke-1, menentukan mode VTP, yaitu VTP mode server, lalu memasukkan domain, dan juga memasukkan passwordnya. Lalu kita konfigurasi di switch 2, kita akan menggunakan di sini mode transparent. VTP mode transparent. Lalu namanya VTP domain, kita samakan SID. Nah, ini domainnya mengikuti domain server yang sudah ditentukan. Lalu VTP passwordnya itu tadi 432. Sekarang di switch 3, kalau di switch 3 ini kita menggunakan mode client. VTP domain adalah SID dan juga VTP password 432. Nah, yang terakhir VTP mode client juga. Oh, ini salah ketik. VTP mode client. Nah, VTP domain SID dan juga VTP passwordnya 432. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi dari VTP ini, apakah sudah berjalan atau belum. Di sini kita buat VLAN ya. Misalnya kita buat VLAN 9. VLAN 9. Name-nya
Oktober. Lalu kita juga buat 3 villain ya. Lalu villain 10, name-nya September, villain 11, name-nya November. That's it. Sekarang kita lihat the show, villain brief. Nah, di sini sudah aktif. Villain 9, 10, dan juga 11. Nah, kita akan coba cek di switch 2. Di sini kita akan pakai mode transparan. Apakah dia akan mengikuti the show, villain brief. Nah, di mode transparan ini dia tidak akan mengikuti konfigurasi pada mode server tadi karena dia tidak menyimpan atau mengkonfigurasi. Jadi dia itu hanya melewati saja gitu. Hanya sebagai jembatan gitu. Kita coba ke switch 3 yang dimana ini mode client. Kita coba the show, villain brief. Beda halnya dengan switch 2 tadi, switch 3 ini mengikuti VTP server. Nah, kita coba cek juga di switch 4. The show, villain brief. Nah, bisa dilihat di sini, di switch 3 dan switch 4 kita konfigurasi VTP client, maka mereka akan menerima informasi dari mode server. Jadi tanpa konfigurasi lagi, switch 4 ini sudah otomatis mengkonfigurasi juga, karena tadi kita menggunakan metode VTP server. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan switch 2 tadi. Nah, ini kepingin. Nah, beda ya. Ini switch 2 dan ini switch 4. Kalau switch 4 itu ada villainnya, kalau switch 2 itu tidak ada. Jadi, kalau kalian pakai mode transparan, kalian gak usah panik kalau dia nggak menyimpan konfigurasi dari switch server gitu. Selanjutnya, kita akan coba hapus nih salah satu villainnya. Misal, kita akan hapus villain 11 dengan perintah no villain 11. Nah, kita cek lagi. The show, villain brief. Nah, sudah tidak ada. Kita coba lihat lagi di switch 3. Apakah dia akan masih mengikuti? The show, villain brief. Nah, tentu saja ya. Villain 11 sudah tidak ada. Di sini juga the show, villain brief. Nah, kita coba lagi the show in villain brief. Nah, di sini sudah tidak ada. Kenapa di sini ada tadi? Karena tadi itu dia lagi loading gitu. Jadi belum masuk infonya gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye!